Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, pesan Tuhan, saya nggak tahu ya selama beberapa minggu ini kok Tuhan kasih pesan yang kok sepertinya itu lagi ya. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah menjadi yang terbesar. Rasanya 2 minggu yang lalu pesan Tuhan adalah tentang dia harus menjadi besar dan kita harus menjadi kecil. Dan lewat 2 minggu kemudian pesannya adalah saat ini menjadi yang terbesar. Wow. Saya menangkap bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan prinsip-prinsip yang dianut oleh dunia kebanyakan. Ya, betul Tuhan pengen kita menjadi yang terbesar. Tapi yang menjadi terbesar menurut versi siapa gitu. Apabila kita nggak nangkep ini, maka jangan sampai pengiringan kita sama Tuhan ternyata kita mempersiapkan untuk hal-hal yang dunia anut. Dan itu salah di mata Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sampai kepada penjelasan di bagian dalam, saya ajak kita buka Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat 35, ini sebetulnya adalah salah satu cuplikan percakapan Yesus dengan para murid di dalam perjalanan Yesus menuju ke Kapernaum. Oke, saya ajak kita baca sama-sama di dalam ayat 35 ini sudah terpampang, 1, 2, 3. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi Yesus itu sama murid-muridnya pada waktu itu sedang di dalam perjalanan menuju ke Kapernaum, dan setiba mereka di Kapernaum, mereka istirahat dalam sebuah rumah, kemudian Yesus bilang, apa yang kalian perbincangkan sih tadi? Jadi di dalam perjalanan menuju ke sana, Yesus mendengar apa yang diperbincangkan oleh para murid sepanjang perjalanan. Dan itu Yesus merasa bahwa wow, mereka memiliki pandangan yang salah, yang harus diluruskan. Tetapi ya Yesus cukup sabar untuk sampai ke rumah dulu, di Kapernaum, dan baru kemudian menjelaskan. Yesus bertanya, apa sih yang kalian pertengkarkan di sana? Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang sih yang dipertengkarkan oleh para murid? Ternyata mereka sedang mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini kan gak biasanya kan para murid ya. Di sepanjang perjalanan biasanya mereka banyak bertanya ini dan itu, tetapi kali ini dalam perjalanan mereka mungkin sambil bisik-bisik, mungkin suaranya agak terdengar, dan itu buat Yesus yang mendengarkan sepanjang perjalanan mereka. Oh, mereka menangkap prinsip yang salah. Mereka menangkap tentang siapa yang terbesar menurut apa yang dunia pahami. Ya. Mereka berpikir tentang, jadi para murid ini berpikir tentang kerajaan surga sama seperti layaknya pemerintahan dunia. Memang Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu pemandangan yang mereka lihat bahwa Romawi memang sedang menguasai wilayah Israel. Romawi sedang menguasai wilayah tanah Palestina, ya, di mana pemandangan yang sehari-hari mereka lihat adalah mereka menyaksikan bagaimana para pejabat, para pembesar Romawi, para tentara, para komandan dan lain-lain hilir mudik di depan mata mereka. Dan tanpa disadari, murid-murid melihat, wow, keren ya. Mereka melihat bagaimana para pembesar di dalam melewati, berjalan di hadapan mereka, mereka lihat, wow, ada banyak pengikutnya. Keren-keren ya. Lihat pakaian mereka, mahal-mahal. Kemudian mereka lihat pasukan Romawi, wow, komandannya keren sekali. Kalau dia bisa memberikan perintah, semua pada tunduk. Nah, ini yang menjadi pemandangan sehari-hari di para murid, sehingga mereka berkata, ngomong-ngomong, guru kita kan raja kan ya. Wah, kalau dia raja, kalau suatu hari kelak dia tampil sebagai raja nih, bayangkan kita nanti jadi seperti apa. Kita nih murid-murid, kita orang terdekat, kita ring satunya Tuhan, ring satunya Yesus. Wah, bisa dibayangkan nih, kita adalah para pejabat-pejabat loh, kita akan dilihat, kita akan dihormati orang. Ya kayak sekarang ya, kira-kira kamu jadi pejabat apa ya gitu. Itu yang diperbincangkan, mungkin yang didengar oleh Yesus tentang apa yang mereka perdebatkan. Sehingga mereka ujung-ujungnya
jabatan aku kayaknya lebih besar dari kamu. Enggak, aku lebih besar. Mungkin itu yang dibicarakan sepanjang perjalanan. Sehingga Yesus perlu meluruskan. Ya. Kebanggaan menjadi pejabat dan dihormati oleh banyak orang memang merupakan kebanggaan manusia pada umumnya, secara umum. Ya. Dunia menganut ini. Ya. Wow, enak ya kalau jadi pejabat, dihormati dan lain-lain. Nah, kebanggaan seperti ini mungkin yang diinginkan sempat terlintas di hati para murid, mengingat itulah pemandangan sehari-hari yang mereka lihat. Jadi mereka membayangkan betapa gagah dan dihormatinya ketika suatu hari kelak mereka menjadi pejabat bagian daripada pemerintahan Yesus yang mereka pikir akan seperti apa yang dilakukan oleh dunia. Nah, jadi mereka berpikir, wah aku bisa memerintahkan ini dan itu kepada siapa aja ya. Itu yang ada di pikiran mereka. Tapi keinginan seperti itu diketahui oleh Yesus. Yesus perlu meluluskan. Tapi ngomong-ngomong, apa yang diinginkan para Yesus kan sebetulnya sampai zaman sekarang kan bukankah ini standar yang diinginkan orang pada umumnya. Ya, dunia sampai sekarang pun menganut ini. Sehingga gak sedikit orang-orang kan mengejar posisi itu, mengejar kedudukan itu, mengejar untuk menjadi orang-orang yang dihormati, orang-orang yang berkuasa, ya. Bahkan gak sedikit juga mungkin orang-orang percaya memiliki cara pandang yang sama dengan hal ini. Nah, ini yang perlu Yesus luruskan kembali kepada para murid. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita. Sebagaimana Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid tentang prinsip menjadi yang terbesar, demikian pula ia sedang mengajarkannya juga pada kita. Jadi lewat pesan ini Tuhan juga lagi ajar kita sesuatu. Mungkin kita udah paham tentang hal ini, tetapi rasanya perlu diingatkan kembali, ya, supaya kita nggak salah. Nah, Tuhan mau kita memahami prinsip ini dengan benar. Menjadi terbesar menurut ukuran dunia ternyata bertolak belakang dengan yang namanya menjadi terbesar menurut ukuran kerajaan sorga. Menjadi yang terdahulu menurut ukuran dunia itu beda dengan menjadi yang terdahulu menurut ukuran kerajaan sorga. Menurut ukuran dunia, untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang terdahulu adalah dengan mengejar kedudukan-kedudukan seperti yang tadi didambakan oleh para murid. Nah, gagalnya orang percaya memahami hal itu akan membuat apa? Membuat dirinya melakukan apa? Pengejaran yang salah dalam hidupnya. Seringkali karena salahnya prioritas di dalam pengajaran dalam hidupnya, sehingga seringkali yang terjadi adalah gini. Kepentingan kerajaan surga akhirnya menjadi kepentingan yang tersekian dibandingkan untuk kepentingan untuk menjadi yang terbesar menurut versi dunia. Nah, rasa bangga dan harga diri seorang percaya seringkali juga diletakkan pada apa yang dunia pahami. Aku baru dihormati kalau aku punya sekian banyak. Nah, ini yang Yesus katakan sama murid-muridnya. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan pelayan dari semuanya. Wow, gak favorit banget ya. Nah, sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Tapi pesan ini jangan disalahpahami ya. Prinsip yang diajarkan Tuhan ini bukannya untuk menyurutkan daya juang seseorang, Pak. Bukankah saya, masa salah sih Pak jadi kaya? Enggak, bukan itu. Tapi seringkali cara pengejarannya dan tujuan untuk apa pengejaran itu dilakukan seringkali motivasi salah. Oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya. Untuk menjadi yang terbesar ini kita sama-sama belajar ya. Karena semua orang kalau ditanya siapa sih yang gak mau menjadi yang terbesar. Tapi yang menjadi yang terbesar seperti siapa gitu ya. Menjadi yang terbesar versi mana. Oke, yang pertama adalah gini. Memahami bahwa ukuran untuk menjadi yang terbesar berbeda dengan ukuran yang digunakan dunia. Jadi kita harus paham tentang ukuran, karena dunia pakai ukuran, maka kita juga di dalam menjelaskan hal ini kita harus jelas dulu ukuran apa yang kita mau gunakan, mau menjadi terbesar versi siapa. Ya, ayatnya masih sama yang tadi ya, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ya, kok jadi pelayan? Dunia menggunakan ukuran,
untuk menjadi dianggap sebagai yang terbesar dunia pakai ukuran Bapak Ibu Saudara. Ukurannya apa? Selalu ukuran berapa luas, berapa banyak, berapa tinggi peringkat, berapa kaya, berapa ini, berapa banyak, dan berapa banyak. Itu ukuran yang digunakan dunia di dalam menentukan seberapa besar diri seseorang di mata orang lain. Dan ini pemandangan yang sehari-hari sering kita saksikan kan. Selalu dunia menetapkan sebuah peringkat. Entahkah di surat kabar, di majalah, atau di media sosial, itu sekonyong-konyong selalu muncul peringkat terkaya dunia gitu ya. Peringkat terkaya di Indonesia, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, dan nggak sedikit orang pengen tahu sih siapa nomor 1, siapa nomor 2, nomor 3. Dan ketika diperhadapkan dengan pemandangan yang seperti itu terus, lama-lama prinsip-prinsip ini dianut, dirasakan, diresapi oleh bahkan termasuk orang-orang percaya. Wow, ini yang harus aku kejar, menjadi nomor 1, menjadi nomor 1 terapa, dan terapa. Karena membayangkan apabila menjadi yang ini, maka seperti murid-murid membayangkan, wah enak ya jadi pejabat Romawi. Dia berkuasa, dia bisa memberikan perintah ini dan itu. Dia punya sekian banyak yang bisa mereka nikmati dan lain-lain. Ya. Makanya ini yang menjadi pemandangan ini yang akhirnya sering dibayangkan oleh semua orang. Termasuk jangan-jangan sampai juga termasuk orang percaya. Ya. Nggak salah dengan memiliki itu Bapak Ibu Saudara, tetapi yaitu cara pandangnya itu ya. Nah ini yang Yesus lagi sedang mau tanamkan kepada para murid. Dan ini yang sedang dibahas Yesus tadi saya sempat singgungkan. Kalau guru kita nih benar kan dia raja. Kalau sampai dia dilantik menjadi raja, kira-kira kamu jadi menteri apa? Kalau Yudas langsung menjawab, aku menteri keuangan katanya. Kalau kamu Petrus, aku Menko Polkam aja deh gitu ya. Karena Menko Polkam, akhirnya jadi ngomong tersalah. Oke, aku jadi menteri, kata Yohanes, aku jadi menteri agama aja deh gitu ya. Nah, mereka membayangkan Yesus bagaikan raja-raja yang dimiliki dunia pada umumnya, ya. Dan mereka sekaligus membayangkan, wah kira-kira masa sih kita yang selama ini bersama-sama dengan Yesus kita nggak kebagian jabatan, ya. Nah ini yang sempat terpikir oleh mereka. Ya, makanya Yesus begitu tiba di Kapernaum di sebuah rumah, Yesus menjelaskan ya bahwa ternyata untuk menjadi yang terbesar menurut versi kerajaan sorga adalah mereka yang mau menjadi yang terakhir. Untuk menjadi yang terdahulu adalah mereka yang mau menjadi terakhir. Dan pelayan dari semuanya. Ya. If anyone desires to be the first, he shall be the last of all. Wow. Kalau mau menjadi yang, Yesus ngajarin kalau untuk menjadi yang terdahulu, harus menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan pelayan, and servant of all, menjadi pelayan dari semuanya. Wah, mendengar ini murid-murid, ya kok untuk menjadi yang terutama harus menjadi yang terkecil sih, menjadi yang terakhir lagi. Kapan kita bisa menjadi dihormatinya? Kapan kita bisa memerintah ke sana ke sini? Kapan kita bisa menikmati ini dan itu? Ya, bahkan menjadi pelayan lagi. Bahkan kata pelayan itu adalah menjadi budak. Dan budak adalah suatu strata yang rendah di masyarakat. Wah, kok jadi begini sih Yesus ngomongnya gitu ya. Kok guru kita kok ngejelasinnya kok gini, kok beda banget dengan apa yang tadi kita bicarakan gitu ya. Jadi jelas sekali apa yang dikatakan oleh Yesus tentang menjadi yang terdahulu bertentangan dengan apa yang murid-murid sedang bicarakan tadi sebelum di perjalanan. Mereka nggak nyangka bahwa apa yang diajarkan Yesus itu menjadi yang terbesar itu berbeda dengan apa yang menjadi pendapat orang pada umumnya. Nah Yesus perlu menjelaskan ini, Yesus perlu meluruskan ini karena memang ternyata gini Bapak Ibu Saudara, bukan zaman sekarang aja, pada zaman itu pun sistem yang berlaku di masyarakat sudah menggunakan sistem terdahulu dan sistem terdahulu terakhir. Jadi sistem terdahulu terakhir ini memang sudah dianut oleh orang-orang di masa itu. Dan landasannya terdahulu dan terakhir adalah tentang persaingan. Di surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pun banyak berbicara tentang terdahulu dan terakhir. Berbicara tentang kompetisi. Nah ini yang dianut makanya ketika Yesus menggunakan istilah terdahulu terakhir ini mereka paham.
Tapi terdahulu terakhir yang mereka pahami adalah yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Jadi masyarakat yang berlaku dari zaman dulu sampai zaman sekarang adalah masyarakat yang penuh dengan persaingan. Ya. Jadi kata terdahulu dan terakhir adalah suatu perbandingan, ukuran perbandingan. Kalau nggak jadi yang terdahulu ya jadi yang terakhir. Kalau jadi yang terdahulu antara juara 1, juara 2, juara 3. Ya sampai sekarang pun ya. Di dalam dunia olahraga juara 1, juara 2, juara 3. Dan kalau udah lewat 3 ya berarti udah nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa. Bahkan dulu di dalam dunia pendidikan, nah sekarang dunia pendidikan sudah nggak menggunakan ranking lagi. Ya, nggak tahu ya di beberapa sekolah apakah masih menggunakan. Tapi di dalam dunia pendidikan di masa sekarang udah tidak menggunakan ranking lagi. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu ya. Selalu kan 1, 2, 3. Nah yang keempat goblok berarti gitu ya. Kelima, apa ke 30 kalau muridnya ada 30. Nah di sini yang perlu dihindarkan oleh dunia pendidikan bahwa bukan artinya kalau nggak 1, 2, 3 akhirnya artinya mereka bodoh dan mereka nggak berhasil. Nah ini yang mau dihindarikan. Makanya ranking itu dihapuskan. Karena gini, tingkat keberhasilan bukan tingkat keberhasilan dalam hidup tidak ditentukan adalah di ranking 1, 2, atau 3. Sehingga karena dulu yang terlalu diagung-agungkan adalah ranking 1, 2, dan 3, ranking 1, 2, dan 3, maka yang keempat dan selanjutnya kita mah goblok, kita mah gagal punya dah gitu. Dan ini membuat mereka merasa ternyata aku nggak berguna gitu ya. Makanya di banyak sekolah hari-hari ini sudah dihapuskan sistem itu ya, karena kalau kita pernah baca suatu artikel keberhasilan seseorang tidak ditentukan seberapa besar nilai, tapi bukan akhirnya mendingan aku jadi 5 aja dah keberhasilan, kan bukan ditentukan, enggak, bukan itu maksudnya. Ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan seseorang di dalam menjalani kehidupan, bukan semata-mata angka di sekolah. Sehingga kalau cuma angka di sekolah, maka orang kadang-kadang melakukan banyak hal demi untuk mencapai angka yang besar. Tapi jangan disalahartikan sistem persaingan di dalam kompetisi ini semuanya buruk, enggak. Karena di dalam sistem kompetisi, di dalam persaingan ada nilai-nilai bagusnya. Artinya gini, ayo pacu dirimu lebih lagi. Jangan patah semangat, berjuanglah, berlarilah. Makanya di Alkitab kan di surat yang ditulis Rasul Paulus adalah larilah begitu rupa. Seolah-olah hadiahnya cuma 1 gitu. Tapi ini berbicara tentang yuk memacu semangat, memacu daya juang. Jangan menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang lemah. Tenang aja lah, Tuhan pasti tolong biarpun nilaiku kecil. Enggak, bukan itu. Bukan artinya kita menjadi orang-orang yang lemah. Gak sedikit orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang lemah. Di dalam bidang akademis memilih untuk menjadi lemah, di bidang mengejar Tuhan juga lemah, jadi kapan di mana atau kuatnya gitu ya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah gini, di dalam pengejaran akan Tuhan, mari kita berlari sedemikian rupa, berjuang mengejar pengentalan akan Tuhan. Tetapi di bidang yang Tuhan percayakan pun di dunia, jangan jadi orang-orang yang loyo, jangan menjadi orang-orang yang lemah. Di sini Yesus lagi meluruskan sesuatu bahwa seringkali yang dikejar adalah tentang hal menjadi yang terbesar menurut apa kata dunia. Sehingga seringkali bentuk persaingannya menjadi salah. Akhirnya mengejar untuk menjadi yang terutama dengan menghancurkan hidup orang lain. Nah ini yang akan dikatakan menghalalkan segala cara. Nah ini yang Tuhan nggak inginkan. Di dalam dunia mengenal prinsip survival of the fittest. Artinya adalah yang kuat yang bertahan hidup. Nah ini yang dianut oleh dunia ya. Jadi orang yang gak bisa berjuang, mereka adalah orang yang kalah, adalah orang yang sia-sia. Orang yang gak bisa menang punya dah gitu ya. Nah ini yang Tuhan mau kita pahami. Tuhan mau ngajarkan gitu. Mau berhasil di mata siapa? Kalau ingin berhasil menjadi yang terbesar di mata Tuhan, Tuhan bilang, harus menjadi yang terakhir, harus menjadi yang melayani. Dalam menjelaskan ini kepada murid-muridnya, Yesus sebenarnya sedang memberikan contoh dirinya sendiri. Ingat gak aku? Aku kan Tuhan sebetulnya. Aku datang dari sorga.
Tapi demi untuk berkenan kepada kerajaan sorga, berkenan kepada Bapa di sorga, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya dengan turun ke dunia. Mengambil rupa manusia, dan manusia itu adalah seorang hamba yang benar-benar gak dilihat. Tapi si manusia yang jadi hamba ini, dia melakukan apa yang menjadi misi kenapa dia turun, melakukan kehendak sorga, kehendak Bapa di sorga. Dengan mati disalib. Wow. Ketika Yesus sedang memberikan contoh dirinya, Rasul Paulus menulis bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Kemuliaan datang gak kepada Yesus. Maka di Alkitab bilang kan, sebelum dia saatnya dimuliakan, pada saat dia mati disalib, yang buat di mata musuh-musuhnya adalah ini mah kalah, ini mah rendah. Tapi justru disitulah dia ditinggikan. Makanya kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 9, lumayan panjang ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Di situ dia lepaskan kesetaraan dengan Allah. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian hasilnya apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Wah, dahsyat banget. Apakah dia melakukan pekerjaan yang besar di mata dunia? Enggak. Tapi dia melakukan pekerjaan yang besar di mata Tuhan, di mata sorga. Dengan merendahkan dirinya serendah-rendahnya, melakukan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya. Dengan melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan akibat daripada itu, dia sangat ditinggikan, dia sangat dimuliakan. Jauh melebihi siapapun yang terbesar dan terhebat di dunia ini. Nah, kalau kita menganut prinsip ini, Bapak Ibu Saudara, wow. Pengejaran apa? Mau berkenan kepada siapa dulu pertama-tama yang kita kejar? Kalau mau berkenan di mata dunia, ya lakukan seperti yang dilakukan orang-orang dunia. Persaingan. Dan kemudian mengadakan perbandingan-perbandingan dan kemudian melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk menjadi yang terbesar. Tetapi siapa yang muji? Yang muji hanya orang-orang, wow hebatnya, wow hebat, nomor satu, terbesar. Hanya dunia yang memuji. Ataukah kita mau menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan, di mana yang muji Tuhan. Tapi prinsipnya adalah bertolak belakang. Kalau pengen jadi yang terbesar, kamu jadi terakhir. Kalau mau jadi terdahulu, kamu jadi terakhir. Dan menjadi pelayan buat semuanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Alkitab, ada seorang pemimpin muda kaya yang pengen berkenan untuk mencapai hidup yang kekal. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Guru, apa sih yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan beberapa hukum-hukum Tuhan. Dia bilang, aku sudah lakukan itu sejak dari dulu. Kata Yesus, kalau gitu sekarang jualah hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Kemudian pemimpin muda kaya itu pergi dan meninggalkan Yesus. Dan Yesus berkata, alangkah susahnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian murid-murid bilang, Petrus, kalau aku udah mengiring engkau sedemikian rupa dan meninggalkan keluarga dan lain-lain, bagaimana tuh? Apa upahnya? Dan Yesus berkata, kau akan mendapat upah 100 kali lipat. Kemudian Yesus, saya mau tekankan ini, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang percaya masih menganut prinsip seperti yang dunia lakukan, maka ketika dia sebetulnya sedang dipercayakan suatu hal yang dipercayakan Tuhan, sesuatu hal yang berharga. Tapi karena pengejarannya adalah mencari perkenanan seperti layaknya orang-orang dunia, maka hal yang luar biasa, pelayanan yang dipercayakan kepadanya, menjadi sesuatu yang dianggap tidak ada nilainya.
Makanya nggak sedikit Bapak Ibu Saudara orang percaya menaruh pelayanan setelah yang lain-lain, setelah hal-hal yang lebih penting menurut dia. Makanya nggak heran nggak sedikit anak-anak Tuhan melepaskan pelayanan begitu aja. Makanya nggak sedikit orang-orang percaya nggak menyadari bahwa dia ditumpangin tangan, ditabiskan menjadi seorang pelayan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa loh. Bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang mempercayakan kita. Tapi buat orang-orang yang mencari perkenanan seperti yang dunia lakukan, hal ditumpangin tangan di hadapan Tuhan dan jemaat menjadi sesuatu yang dianggap nggak ada nilainya. Aku mau lepasin pelayananku. Aku nggak peduli dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepadaku. Bahkan hal-hal yang Tuhan percayakan kalau urusannya berkaitan dengan kita harus kehilangan sesuatu. Seperti pemimpin muda kaya, harus jual dan kemudian membagi-bagikan. Enggak deh, sorry deh. Makanya Tuhan Yesus bilang, yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ketika urusannya dengan harus kehilangan sesuatu, ketika urusannya harus berani melepaskan sesuatu, maka orang gak favorit banget. Padahal kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, ada ukurannya. Ukurannya mau pakai ukuran perkenanan dunia, atau mau pakai ukuran perkenanan Tuhan. Kalau ukuran perkenanan Tuhan, di situ dikatakan di ayat tadi 35, Markus 9 ayat 35, untuk menjadi yang terdahulu, ia harus menjadi yang terakhir. Dan menjadi pelayan bagi semuanya, ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini kan gak favorit banget kan menurut dunia. Tapi kalau kita paham ini, siapa yang memberikan kepercayaan itu kepada kita? Kan Raja di atas segala raja. Kalau kita sadar bahwa yang memberikan kepercayaan itu kepada kita Sang Raja di atas segala raja, maka bagian kita adalah Tuhan, terima kasih. Kok Engkau percayakan sedemikian luar biasa. Nah, pesan inilah yang saya menangkap bahwa Tuhan lagi meluruskan cara pandang orang percaya. Tentang apa yang Tuhan percayakan selama ini buat kita. Ataukah mengejar apa yang berkenan di mata dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami bahwa harga diri kita tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki. Ukuran harga diri kita bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki. Ya. Jadi yang kedua adalah memahami bahwa harga diri kita tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki. Ayat 37. Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jadi waktu Yesus menjelaskan kepada murid-murid tentang prinsip menjadi yang terbesar, prinsip menjadi yang terdahulu, itu murid-murid kan kemudian kayaknya keningnya berkerut nih. Ngomong apa sih guru? Kok aneh-aneh aja sih? Apa sih gak ngerti menjadi yang terdahulu, menjadi yang terakhir. Dan kemudian rasanya Yesus perlu ganti metode untuk lebih memberikan pengertian kepada para murid. Tadi kan pakai metode bicara nih, kelihatannya mereka kesulitan. Sekarang pakai metode sampel. Dia ambil anak kecil, bukan dia ambil anak kecil. Mungkin ada anak kecil sekitar itu. Dek, kesini dek, kata Yesus. Dan di sini dikatakan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Yesus menyambutnya, Yesus memeluknya. Ia menyambut aku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Yesus mengambil contoh seorang anak kecil, kemudian dia membawa ke tengah-tengah muridnya. Jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, di budaya orang Yahudi pada waktu itu, yang namanya, kan mereka menganut budaya patriarki ya, paternalistik. Budaya di mana pria adalah superior. Orang-orang Chinese, orang-orang Yahudi menganut paham paternalistik ya. Makanya kan orang-orang Chinese kan selalu menganut anak laki pertama gitu ya. Tetapi kalau kembali lagi kepada
kebenaran firman Tuhan. Semua berharga di mata Tuhan. Ya, semua memiliki nilai yang sama, semua gender memiliki nilai yang sama. Bahkan anak kecil. Nah, di zaman itu perempuan dan anak kecil nggak masuk hitungan. Nah, kita tahu ya, makanya karena di zaman itu di Alkitab kan kalau nulis jumlah, nulis angka, Yesus memberi makan 5.000 orang, itu yang dihitung adalah laki-laki. Kenapa? Yang perempuan sama yang anak-anak nggak masuk hitungan. Dianggap nggak ada gitu ya, karena budaya pada waktu itu yang mereka anut. Jadi waktu Yesus memberikan contoh, dia membawa anak kecil itu, di sini dia lagi menjelaskan kepada murid-muridnya untuk menjadi yang terbesar adalah yang mau melayani orang yang nggak dianggap ini. Mau melayani seorang anak yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dilirik. Tapi justru kata Yesus, yang seperti ini melayani orang-orang yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Bapa. Apa yang dunia tidak anggap, apa yang dunia tidak perhitungkan. Ini yang diperhitungkan oleh Bapa di surga. Ya. Sehingga tindakan Yesus memeluk dan menjadikan anak ini sebagai teladan bagi orang dewasa, ini sebetulnya adalah sesuatu yang wow, ini nggak biasa banget. Ya. Dan Yesus bilang kalau nyambut anak ini, ya menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Wow, larinya kepada siapa yang mengutus Yesus. Luar biasa sekali. Ya. Jadi Yesus lagi mengajari murid-muridnya untuk menjadi yang terbesar adalah mau bersedia untuk melayani hal-hal yang dianggap kecil, hal-hal yang tidak diperhitungkan, hal-hal yang gak favorit buat dunia, ya. Hal-hal yang tidak terlihat. Sedangkan dunia inginnya menjadi yang terlihat, muncul, tampil, dan orang menghormatinya. Tapi mempersiapkan orang-orang yang seperti anak kecil ini adalah sesuatu yang gak favorit. Ya. Jadi Yesus lagi mengajari gini, menghayati kedekatan bersama Tuhan dengan mendekat kepada makhluk yang terkecil, yang seringkali tidak diperhitungkan. Seorang tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemimpin yang matang dan berkualitas jika ia tidak memulainya dari hal-hal yang kecil. Dan orang memulai hal-hal yang kecil adalah hal-hal yang aduh nggak kelihatan Pak, nggak ditonton, nggak dilihat orang. Orang senangnya membangun sesuatu yang tampil. Makanya membangun fondasi. Yang sering kali saya sampaikan, di dalam kehidupan kita perlu fondasi yang kuat. Di dalam membangun pernikahan, fondasinya harus kuat. Kalau fondasinya kuat Bapak Ibu Saudara, mau bangun bangunan setinggi dan sehebat apa, mudah. Karena fondasinya mumpuni, fondasinya kokoh untuk menampung sehebat apapun bangunan yang kita akan bangun di atasnya. Sehebat apapun pernikahan kita, yang kita bisa bangun sedemikian rupa, ditentukan dari seberapa kuat fondasi ya. Nah yang jadi masalah, orang percaya nggak gitu senang dengan yang namanya fondasi. Karena fondasi itu di bawah, fondasi itu nggak kelihatan, fondasi itu nggak tampil, fondasi itu tidak dilirik orang. Apa yang Bapak Ibu lakukan tiap hari datang dengan firman Tuhan itu lagi bangun fondasi. Makanya apa yang saya lakukan ketika mempersiapkan sebuah pernikahan, saya bilang saya akan cerewet loh. Saya akan galak loh soal mempersiapkan fondasi. Kenapa? Gini, banyak orang nggak mempersiapkan fondasi yang kokoh. Kenapa? Ketika saya mempersiapkan sebuah fondasi dan orang dan pasangan itu nangkep, dan saya akan melihat hal-hal luar biasa apa yang bisa dia bangun di atasnya. Kenapa? Fondasinya udah kokoh. Mempersiapkan fondasi, mempersiapkan seseorang dan lain-lain itu nggak kelihatan sama orang luar, nggak favorit. Tapi biarlah kita sama-sama memilih bukan sesuatu yang favorit di mata orang luar sana, tapi yang favorit untuk menjadi yang favorit di mata Tuhan.
Kemegahan seorang kepala keluarga bukan soal dia punya kuasa, memperlihatkan kuasanya, inilah aku hebat. Itu kata dunia. Tapi kehebatan seorang pemimpin, seorang kepala dalam keluarga adalah ketika bersedia memberikan contoh dan teladan bagi anak-anaknya, bagi anggota keluarganya. Ini kan gak favorit. Bagaimana mempersiapkan generasi penerus. Bagaimana menyiapkan, mengajarkan sedemikian rupa. Dan di mata dunia itu kan gak favorit. Tapi ternyata di mata Tuhan, wow, ini luar biasa sekali. Kita sedang mempersiapkan orang-orang meskipun kita gak tampak. Nah mari Bapak Ibu Saudara, saya gak berpanjang lebar ya. Kadang kita mengukur diri kita secara salah, kita merasa diri kita baru berharga kalau kita punya banyak. Nggak salah ya punya banyak, tetapi jangan itu menjadi landasan kita. Kenapa aku pengen kaya? Karena aku baru dihormati kalau aku kaya. Bukan itu. Mau dihormati sama siapa dulu? Ya. Kalau cuma sekedar ingin dihormati sama orang, maka pengajaran kita akan menjadi pengajaran yang salah. Tapi kalau kita mau berkenan di mata Tuhan, kita melakukan pengajaran yang berkenan di mata Tuhan, dan ada saatnya di mana Tuhan akan meninggikan. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Ya. Dan memang hal tentang apa yang berkenan di mata dunia, memang itu yang terjadi. Karena dunia memang ngukurnya pakai cara itu. Tapi lewat pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya, Bapak Ibu dan Saudara, itu pengingatan kita bahwa ada kerajaan sorga. Kerajaan yang dahsyat. Kerajaan yang panggil kita. Kerajaan yang sedang mempersiapkan kita. Dan dia punya ukuran loh. Kita diingatkan kembali, mau pakai ukurannya mana. Kalau minggu lalu kita dapat pesan Tuhan buka jalan. Saya mau tanya, apa yang ada di pikiran banyak orang percaya ketika dapat pesan Tuhan buka jalan? Bikin survei sedikit di dalam diri kita sendiri. Apa yang ada di pikiran banyak orang kalau Tuhan buka jalan? Kira-kira jalan apa yang kita mau Tuhan buka? Bikin survei sendiri, bikin peringkat. Apakah, pesan Tuhan buka jalan, Tuhan akan buka jalan sehingga aku bisa dengar suara Tuhan lebih lagi. Ada sesuatu yang dibukakan. Apakah itu? Apakah ternyata yang di dalam pikiran, yes, akhirnya gue kaya. Tuhan buka jalan buat aku. Nggak salah ya, nggak salah. Tetapi kalau menurut survei, mana yang terbanyak di dalam pikiran banyak orang ketika dengar Tuhan buka jalan? Semua kebanyakan rata-rata tentang materi. Bukan tentang akhirnya Tuhan mau kasih hikmat yang lebih lagi sama aku. Untuk aku bisa berpikir seperti cara Tuhan berpikir. Apakah itu yang jadi peringkat? Seringkali gak kepikiran ya. Orang lebih terpikirnya buka jalan adalah tentang materi. Tapi mudah-mudahan saya salah dengan ini. Tapi kalau mau bikin survei secara umum, kalau jujur diakui, banyak orang pilih, jalan apa nih akan Tuhan buka nih? Wah, akhirnya Tuhan buka jalan. Akhirnya ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam hidupku. Hidupku gak akan direndahkan orang lagi. Tapi marilah saat ini Bapak Ibu Saudara kita mulai berpikir seperti melalui pesan demi pesan, oh iya, biarlah dia yang makin besar, aku yang semakin kecil. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau berdoa.